touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Bentuk dan jenis sel normal. Bentuk dan jenis sel normal dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan peningkatan ukuran sel yang menghasilkan peningkatan ukuran organ. Hipertrofi dan hiperplasia dapat terjadi secara bersamaan, dan keduanya menghasilkan peningkatan ukuran organ. Hipertrofi dapat bersifat fisiologis maupun patologis, dan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan fungsional atau oleh hormon pada pertumbuhan maupun stimulasi hormonal. Dan yang kedua ada hiperplasia. Hiperplasia merupakan peningkatan jumlah sel di dalam organ akibat peningkatan proliferasi baik dari sel yang telah berdiferensiasi atau pada beberapa kondisi. Dari sel progenitor yang kurang terdiferensiasi, hiperplasia terjadi pada jaringan yang mengandung populasi sel yang mampu beraplikasi. Hiperplasia dapat terjadi bersamaan dengan hipertrofi dan biasanya merupakan respon terhadap stimulus serupa. Selanjutnya yang ketiga ada atrofi. Atrofi merupakan penyusutan ukuran sel karena kehilangan substansi seluler. Dan berikut ini merupakan contoh sel mengalami perubahan ukuran keseluruhan ukuran jaringan atau organ mengecil atau atrofik. Dan yang keempat ada metaplasia. Metaplasia merupakan suatu perubahan ketika satu tipe sel dewasa digantikan oleh tipe sel dewasa lain. Pada jenis adaptasi seluler ini, suatu tipe sel yang sensitif terhadap stres tertentu digantikan oleh tipe sel lain yang lebih mampu bertahan menghadapi efek buruk lingkungan. Metaplasia diduga timbul melalui pemrograman ulang sel punca untuk berdiferensiasi melalui jalur baru dan bukan melalui fenotip dari sel yang telah berdiferensiasi. Bentuk dan jenis sel abnormal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi didefinisikan sebagai pembesaran jaringan atau organ karena pembesaran selnya yang tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Hipertrofi dapat bersifat fisiologik dan patologik. Sebagai contoh kondisi hipertrofi patologik dapat dilihat pada jaringan otot jantung yang mengalami peningkatan beban kerja seperti hipertensi, sedangkan hipertrofi fisiologik seperti otot rangka olahragawan binaragawan. Dan yang kedua ada atrofi. Atrofi adalah jaringan atau organ yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal tetapi mengalami penyusutan atau pengecilan. Sifatnya dapat fisiologik, misalnya pada proses penuaan di mana bagian tubuh tampak mengecil sesuai bertambahnya usia. Lebih jelas lagi, dapat diamati orang tua yang mengalami atrofi endokrin sehingga fungsinya memproduksi hormon menurun. Atrofi patologik terjadi pada individu di mana otot tidak dimobilisasi hingga otot-otot akan semakin mengecil. Dan yang ketiga ada nekrosis. Nekrosis adalah keadaan terjadinya perubahan sel akibat cedera yang fatal pada sel sehingga tidak dapat pulih kembali atau bisa disebut irreversible. Nekrosis juga disebut kematian sel atau cellular death yang dapat terjadi pada seluruh tubuh atau somatic death atau terbatas mengenai suatu jaringan hanya pada sel tertentu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses di mana sel-sel yang awalnya tidak spesifik menjadi jenis sel yang lebih khusus. Diferensiasi ini terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler saat organisme berkembang dari zigot yang sederhana menjadi sistem jaringan dan jenis sel yang lebih khusus terlibat dalam fungsi tertentu.
Proses diferensiasi ini juga berperan penting dalam makhluk dewasa, di mana sel punca dewasa memisahkan diri dan menghasilkan sel anak yang telah sepenuhnya terdiferensiasi saat memperbaiki jaringan dan melakukannya perputaran sel yang normal. Dalam diferensiasi, terjadi perubahan dramatis dalam ukuran, struktur, potensi membran, aktivitas metabolik, dan respons sel terhadapnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi peradangan. Peradangan adalah proses di mana sel-sel darah putih dan zat tubuh yang mereka hasilkan melindungi tubuh dari infeksi organisme asing seperti bakteri dan virus. Respon peradangan adalah mekanisme pertahanan untuk melindungi tubuh dari infeksi dan cedera. Tujuannya adalah untuk melokalisasi dan menghilangkan agen berbahaya dan untuk menghilangkan komponen jaringan yang rusak sehingga tubuh dapat melakukan proses untuk penyembuhan. Respon peradangan yang berlangsung hanya beberapa hari disebut peradangan akut, sedangkan respon durasi yang lebih lama disebut sebagai peradangan kronis. Secara umum, peradangan ditandai dengan 5 tanda klasik, yaitu yang pertama ada rubor atau kemerahan, yang kedua ada kalor atau panas, yang ketiga ada tumor atau pembengkakan, yang keempat ada dolor atau nyeri, dan yang kelima ada funsiolasea yaitu penurunan fungsi. Peradangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peradangan akut yang berlangsung singkat dan bersifat protektif, serta peradangan kronis yang berlangsung lama dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme, penyebab, serta dampak peradangan sangat penting, khususnya dalam bidang kesehatan dan keperawatan, agar dapat dilakukan pencegahan, deteksi dini, serta penata laksanaan yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup.